disciples transforming lives. Kita nggak suka membicarakan kematian, tapi hari ini saya mau kasih tahu, kita harus bicara. Kenapa? Karena semua orang pasti mati. Itu sebuah kepastian yang Anda nggak bisa deny. Makanya kalau untuk sesuatu yang pasti, kita nggak boleh tabu ngomong tentang kematian. Saya memberikan judul pada hari ini, arti kebangkitan Kristus bagi kita atau bagiku. Kita lihat sama-sama sebuah firman 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus 15, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia menampakkan diri pertama kepada siapa? Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, kebangkitan Yesus itu sebuah fakta sejarah. Ini adalah kebenaran, tapi di dalam sejarah juga mencatat. Paling tidak ada 15 referensi di dalam buku sejarah dunia, menceritakan bagaimana orang-orang berjumpa di waktu itu, berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri sesudah kebangkitan. Dan di dalam Alkitab yang kita baca, saudara, Yesus itu setelah bangkit, Yesus itu menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada Kefas, sebetulnya yang pertama kali itu Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Lalu kepada Kefas, kepada Petrus, kepada 12 muridnya, kepada rasul-rasul. Lalu Yesus pernah menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dengan kata lain, termasuk juga kepada Paulus yang menulis surat ini. Jadi dengan kata lain, ini adalah fakta atau bukti sejarah bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Katakan amin. Menurut riset dari Gallup gitu ya, kurang lebih ada 84% orang Kristen yang bahkan gak rutin ke gereja, mereka percaya bahwa Yesus itu memang bangkit. Jadi ini adalah fakta sejarah. Namun pertanyaannya adalah, kalau memang Yesus sudah bangkit, apa artinya bagiku, bagi hidup kita? Kalau memang Yesus itu sudah bangkit, kebangkitan Yesus itu membuat perbedaan atau tidak dalam hidup kita. Jangan sampai Yesus bangkit, tapi hanya menjadi sebuah fakta sejarah, tapi nggak membawa perubahan atau perbedaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pertanyaan penting ini, apa arti Paskah atau kebangkitan Yesus bagi diri kita? Nah, hari ini saya akan bagikan 3 hal. Saudara, Yesus itu bangkit, itu artinya apa sih yang kita bisa petik? Sebelum itu arti bagi diri kita. Yang pertama, saudara, Yesus itu ketika dia bangkit, Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah seperti yang memang dia katakan tentang dirinya. Saudara, tidak ada tokoh agama ya yang ada di muka bumi yang punya statement yang demikian kuat lebih daripada Yesus. Di muka bumi ini pernah ada seorang yang hidup menjelma menjadi manusia padahal dia Tuhan. Dia berkata bahwa aku adalah Tuhan. Saudara mau tahu buktinya? Yesus pernah ngomong bahwa aku adalah Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, katakan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan
akulah Tuhan. Jadi Yesus itu pernah mengucapkan sebuah statement yang very strong, yang mengatakan bahwa memang benar, memang tepat, karena memang akulah Tuhan. Saudara, banyak orang mengklaim, tapi dia itu lebih dari guru yang baik. Kenapa? Contoh ya, saudara, kalau misalnya saya ini ngajar, lalu Anda mungkin berkomentar bahwa, oh Pastor Fuji ini seorang guru yang baik. Ya, itu habis perkara. Tapi begitu saya menyebut bahwa saudara-saudara, saya ini bukan cuma sekedar guru yang baik, tapi saya adalah Tuhan. Langsung detik itu juga saya nggak jadi guru yang baik. Anda pasti langsung meninggalkan gereja ini. Karena nggak mungkin bagi seseorang bisa dikatakan guru yang baik, tapi ngaku dia Tuhan. Itu adalah pernyataan yang kontroversial. Tapi di zaman itu, Yesus memang menyatakan bahwa aku lebih daripada sekedar guru, tapi aku juga memang adalah Tuhan. Katakan amin. Bahkan ada statement yang lain yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup, sekalipun dia sudah mati. Akulah kebangkitan, akulah Tuhan. Ini statement yang very strong. Dan ketika Yesus bangkit, apa yang memang dia katakan tentang dirinya itu terbukti. Katakan amin. Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan oleh atau yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi Yesus waktu bangkit itu mengkonfirmasi atau perkataannya tentang dirinya. Akulah Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan lewat tindakannya dia itu memvalidasi siapa dirinya lewat tindakannya, saudara. Satu kali dia itu masuk ke bait suci itu jadi pasar, tempat berjualan, lalu dia ambil cemeti, ya dia pecut semuanya, lalu dia membongkar balik seluruh meja-meja penukar uang dan lain sebagainya. Lalu orang-orang menuding dia, orang-orang bertanya, dengan kuasa apa kamu merasa berhak melakukan semua ini? Yesus ngomong, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Maksudnya apa? Aku akan mati dan aku akan bangkit. Dengan kata lain, aku punya hak sebab aku Tuhan. Dan ketuhananku dibuktikan, 1 kali aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika waktu itu orang-orang masih gak ngerti termasuk murid-muridnya. Tapi setelah Yesus bangkit, semua perkataan Yesus tentang diri. Lalu apa lagi? Yesus pernah berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Coba Anda lihat, pernah nggak ada orang atau sebuah tokoh agama mengucapkan statement seperti ini? Nggak ada, saudara. Kalau Yesus bukan Tuhan, nggak akan berani ngomong seperti ini. Akulah jalan. Lalu dikatakan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sebab aku dan Bapa itu satu. Katakan akulah jalan. Yesus gak berkata aku salah satu jalan. Atau aku adalah jalan yang baik. Itu semua orang mengatakannya. Bahkan ada pemikiran di dunia berkata ada banyak jalan menuju ke sorga. Saudara, itu sama bodohnya seperti gini loh. Anda ambil handphone, Anda tekan banyak nomor atau sembarang nomor, lalu nyampe ke nomor rumah Anda. Gak bisa. Kalau Anda mau telepon ke rumah Anda, hanya ada 1 nomor. Katakan amin.
Anda nggak bisa, oh ada banyak nomor untuk menelpon rumah. Nggak ada. Ya, demikian pula ke sorga, itu nggak ada banyak jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah pintu, kata Yesus. Bahkan dikatakan, akulah kebenaran. Dengan kata lain, akulah kebenaran itu kalau memang aku ini pembohong, maka semuanya nggak benar. Tapi kalau memang benar terjadi, Yesus berkata, aku Tuhan, dan dia bangkit, dan Yesus membuktikan bahwa memang benar. Satu-satunya jalan hanyalah dalam Yesus. Katakan amin. Dan kehidupan. Ini statement yang very strong. Saudara, dia mengaku dia adalah Tuhan. Dan ternyata kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan tentang dirinya itu betul-betul terbukti. Katakan amin. Tapi kalau Yesus gak bangkit, kata Paulus begini, maka semua menjadi sia-sia kalau kita percaya. Sia-sia kalau kita percaya. Coba kita buka satu ayat ya. Ini saya tiba-tiba teringat satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Dengan kata lain, kalau Yesus nggak bangkit, hari ini sia-sia iman kita. Dan kalau dalam hidup ini kita cuma berpengharapan sama Yesus tok sebagai satu-satunya jalan. Dan kalau Yesus nggak bangkit, kita orang yang paling malang. Tapi kabar baiknya, dia bangkit. Katakan amin. Sehingga hari ini, tidak ada satupun yang mendengarkan pesan ini termasuk yang ada di live streaming. Yang berkata bahwa aku ini malang. No. Semua orang yang mendengarkan pesan saya ini, Anda adalah orang paling beruntung di muka bumi ini. Ada amin? Sebab dia bangkit. Saya katakan kemarin di Jumat Agung kemarin, sekalipun Anda itu punya banyak uang, sekalipun Anda itu sukses, tajir melintir, perusahaan Anda itu besar, Anda kaya raya, tapi kalau Anda tidak punya juru selamat, kalau Anda tidak punya Kristus, sekalipun di muka bumi ini Anda kaya raya punya segalanya, saya bisa katakan Anda adalah orang yang paling malang. Tapi walaupun mungkin Anda nggak punya segalanya, Anda itu hidup pas-pasan, tapi kalau Anda punya juru selamat, Anda adalah orang paling beruntung di muka bumi. Katakan amin. Tengok kanan kiri, kita beruntung. Amin. Yang kedua, apa arti dari kebangkitan Yesus? Ini belum tentang diri kita ya. Ternyata dengan kebangkitannya Yesus itu membuktikan bahwa dia memiliki kuasa yang dia katakan dia memiliki. Di Matius 28 Yesus berkata segala kuasa dan otoritas diberikan kepadaku. Segala loh. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan kata lain, aku adalah Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan itu kalau semua kuasa atau dia bisa melakukan semua yang Tuhan bisa lakukan. Dan Yesus itu punya kuasa itu. Buktinya di mana Pastor Fuji? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Katakan aku memberikan nyawa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Yesus itu ngomong, gak ada satupun orang itu bisa ambil nyawaku kalau aku tidak memberikannya. Aku ini punya kuasa untuk memberikannya dan mengambil kembali. Berarti dia Tuhan. Tahu gak, Yesus itu tidak mati karena kehabisan darah. Sekalipun darahnya habis. Yesus gak mati karena paku.
Tahukah saudara Yesus itu matinya berapa jam di kayu salib? Kurang lebih 6 jam. Hukuman salib itu hukuman yang sadis karena apa? Orang kalau disalib itu matinya pelan. Lebih dari 6 jam. 7, 8, 9, bahkan bisa 10 jam. Nah Yesus itu matinya cuma 6 jam. Makanya Pilatus heran. Waktu Yesus sudah mati, Pilatus itu suruh orang untuk ngecek. Apakah betul dia sudah mati. Karena apa? Yesus itu matinya lebih cepat dari yang lain. Kenapa kok Yesus matinya lebih cepat dari yang lain? Karena dia mati bukan karena kehabisan darah, dia mati bukan karena dia disalib. Dia mati karena dia serahkan nyawanya. Katakan amin. Bahkan untuk menangkap Yesus, baca di Alkitab, di kitab Yohanes pasal-pasal terakhir. Waktu Yesus mau ditangkap, orang-orang itu yang mau menangkapnya itu terpelanting atau terjerembab ke belakang. Yesus itu sebetulnya nggak bisa ditangkap kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Di sini Anda harus tahu bahwa Yesus itu purposely menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita. Katakan amin. Lalu waktu dia mati, tidak ada satupun kuasa dari maut atau kebinasaan atau tidak ada satupun kuasa dari kematian yang bisa menahan dia untuk bangkit atau untuk hidup kembali. Ini yang dikatakan bahwa aku menyerahkannya tapi aku juga bisa mengambilnya kembali. Seenak udelnya. Berarti ini membuktikan dia adalah Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia itu punya segala kuasa yang memang dia katakan dia punya. Saudara, sekarang yang ketiga, apa yang terjadi ketika dia bangkit? Ternyata Yesus itu melakukan apa yang dia janjikan. Ada amin? Dia melakukan apa yang dia janjikan akan lakukan. Coba kita lihat Markus 10 ayat 32 sampai 33. Satu kali Yesus itu berulang-ulang kepada murid-muridnya. Yesus itu memberitakan bahwa ini loh yang akan terjadi. Aku akan menderita dan aku akan dihukum mati lalu aku akan bangkit. Yesus itu sudah menyatakan terang-terangan kepada murid-muridnya berulang kali. Coba kita baca ayatnya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka tidak akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa itu dicambuk. 39 kali pukulan. Lalu itu ujungnya itu ada kail gitu ya. Lalu dirobekkan jadi itu daging terbelah atau daging tercabik, darah muncrat. Dan serdadu-serdadu itu waktu dia mencambuk Yesus itu modelnya bukan begini loh. Permisi ya, Yesus. Pelan-pelan gini. Sorry ya, enggak saudara. Serdadu itu mencambuk itu dengan segenap emosi dan bisa mancap lalu dirobekkan gini. Lalu dari bawah ke atas. Dari samping mungkin kena ke sininya, kena ke wajahnya, kena ke sini. 39 kali pukulan. Daging tercabik, ada daging terlempar, darah mengucur. Saudara, lalu dia diolok-olok, dia diludahi, janggutnya dicabut. Saudara, dia dalam kondisi dia itu lagi infeksi semua, dia itu didiamkan semalaman di penjara yang kotor, gelap, jadi tubuhnya itu demam karena infeksi. Lalu keesokan paginya dia disuruh memanggul kayu salib kurang lebih 30 sampai 50 kilo. Makanya satu kali dia gak kuat, diutus satu orang untuk membantu karena memang dia gak kuat. Dalam perjalanan naik itu, perjalanan Via Dolorosa itu terjal dan kalau Anda pernah ke Israel itu semua, itu bukan rumput saudara. Tapi itu batu-batu yang terjal dan seringkali dia terjatuh tanpa bisa menahan pakai tangan. Jadi kalau dia jatuh itu dia langsung terjerembab, tubuhnya dan wajahnya itu terjerembab. Jadi bayangkan wajahnya sudah bengkak dipukuli, kena cabik,
terus hancur kena trotoar atau kena aspalnya itu loh. Dalam tanda kutip itu bukan aspal ya, tapi batu-batu. Makanya dikatakan dalam kitab Yesaya, wajahnya itu sudah gak seperti manusia. Wajahnya itu jelek sehingga kita memalingkan muka. Hancur, babak belur, saudara. Lalu dikatakan apa? Dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Belum lagi dia dimahkotai duri ya. Dimahkotai duri itu dipasang itu lalu dia dimasukkan supaya masuk ke tulang-tulangnya. Nancep dan itu ada darah mengalir. Bapak Ibu, itulah Yesus. Dan Yesus mengatakannya, aku akan ditangkap, disesah, diludahi, diolok-olok, dibunuh, digantung di atas kayu salib maksudnya. Dan dia akan mati lalu ia akan bangkit. Itu sudah dia beritahukan kepada murid-muridnya. Saudara, jadi salib itu sebetulnya bukan hal yang mengejutkan bagi Yesus. Yesus sudah tahu bahwa dia akan menjalani itu. Nah, coba bayangkan kalau Anda itu orang yang menyesah Yesus dan menyalibkan Yesus, mengolok-olok pula. Apa olokannya? Kalau memang engkau itu Mesias, turun selamatkan dirimu sambil diludahi. Yesus itu dipukul, jubahnya itu dibuang undi, jubahnya itu jubah yang gak ada jahitannya di sini. Itu jubah mahal sebetulnya. Makanya sampai dibuang undi para serdadu itu. Diundi supaya siapa yang dapat ini karena bajunya bagus. Gitu ya. Lalu Yesus dipasangkan ini, ada bulu gitu ya. Lalu dikasih inri, inilah raja orang Yahudi. Yesus itu dipukul, sementara di mahkotai duri itu dipukul tiba-tiba. Ya pakai buluh yang besar. Jadi bayangkan kepala di mahkotai duri itu dipukul, itu nancep. Itu bahan olok-olokan saudara. Salib itu tidak mengejutkan bagi Yesus. Yesus sudah pernah ngomong. Nah bayangkan kalau Anda yang terlibat dalam eksekusinya Yesus. Yesus mati di depan ratusan orang atau ratusan saksi. Lalu tiba-tiba di hari ketiga setelah Yesus mati Anda jalan-jalan ketemu sama Yesus di jalan. Kira-kira gimana perasaanmu? Saudara, Yesus itu membuktikan, saudara, bahwa dia menepati janjinya. Dia melakukan apa yang dia janjikan. Memang aku akan mati, disiksa, menderita, tapi hari ketiga aku akan bangkit. Katakan amin. Dia melakukan persis apa yang dia janjikan, saudara. Jadi yang pertama apa saudara? Yesus membuktikan bahwa apa yang dia katakan tentang dirinya adalah benar. Dia adalah Tuhan melalui kebangkitannya. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dia punya kuasa yang memang dia katakan dia punya lewat kebangkitannya. Dan yang ketiga, saudara, Yesus melakukan apa yang memang dia janjikan untuk dia lakukan. Katakan amin. Nah dari sini, sekarang apa artinya Paskah bagi kita? Kalau memang Yesus itu membuktikan apa yang dia katakan tentang dirinya, dan Yesus memang memiliki kuasa yang memang dia katakan dia memilikinya, dan Yesus itu memang melakukan apa yang dia janjikan, apa implikasinya atau apa efeknya, artinya bagi hidup kita secara pribadi? Catat baik-baik, yang pertama, masa lalu kita bisa terampuni. Katakan amin. Saudara, kita semua ini pasti punya penyesalan. Kita ini pasti punya perasaan bersalah. Kita ini sering melakukan kesalahan dan kita berharap kita ini bisa mengulang kehidupan kembali, lalu kita nggak lakukan kesalahan itu. Semua dari kita pernah. Saya pernah sebagai orang tua, pernah menghajar keras waktu anak-anak saya 2 perempuan itu waktu kecil. Saya masih ingat dulu ketika saya stres, tertekan dengan beratnya pekerjaan di ladang gitu ya. Penatnya pekerjaan zaman dulu itu berangkat perintisan di GMS Jakarta ini, aduh gak mudah awal-awal itu. Tiap hari merintis, waktu itu jemaat masih dikit, saya dipasrai
utus di sini tahun 2006. Gereja ini sudah dirintis 2005. Tapi saya setahun kemudian saya ditempatkan di sini untuk membantu perintisan yang di sini. Berangkat pagi itu 2,5 jam dari rumah ke gereja, ke kantor. Lalu pulang dari kantor, itu langsung pelayanan. Dan zaman dulu, waktu itu kami masih ngerintis, ada anak-anak muda, itu nggak mau datang komsel, atau nggak mau datang kalau nggak dijemput. Istri saya hamil lagi, kena macetnya bukan main. Zaman dulu itu lewatin rute, dulu masih di Gajah Mada. Rumah saya itu daerah Cengkareng sana. Cengkareng ujung punya ujung. Lewatin Jalan Daan Mogot, lalu ngelewatin depannya itu loh apa, yang dulu itu ada flyover yang nggak jadi-jadi itu. Apa itu, apa namanya? Hah? Roxy, ya Roxy. Itu tahun 2006. 3 tahun mangkrak begitu, kita harus lewatin itu. Belum pulang kantornya itu aduh lebih. Jadi kita itu berangkat pagi-pagi, pulang itu malam nyampe rumah jam 11, setengah 12. Almost every day, dan Anda harus tahu perintisan itu semua one man show. Saudara, perintisan di Malaysia tahu nggak? Saya yang jadi WL, yang pengumuman saya, yang khotbah ya saya. 3 orang cuman perintisan di Malaysia. Perintisan di Manado, yang angkat-angkat sound system. Dulu Manado gak ada, zaman dulu itu di Aula Bethesda namanya. Tahun 2002, akhir. 2003 lah, 2003 awal. Yang angkat-angkat sound system, yang telepon cari. Waktu itu kebetulan mama saya ada saudara di Manado. Telepon pinjem pick up, jadi pergi pinjem pick up, datang, angkat-angkat sound system, letakkan gitu ya. Lalu pergi ke aula, bantu angkat-angkat, setting gitu ya. Lalu apa? Khotbah, habis khotbah, shalom semua udah selesai salaman, angkat-angkat pula dan tidak ada AC. Itu perintisan. Saudara, saya kok ngomong ke sini itu ngomong apa ya? Nah, beratnya pelayanan, ada momen-momen ketika anak-anak itu rewel dan sebagainya. Saya itu marahnya keras, keterlaluan. Dan itu menjadi penyesalan. Ketika anak-anak gede, saya personally sama istri saya meminta maaf. Pernah papa itu terlalu keras, sebet kamu itu langsung di kaki. Aduh, karena saya dulu gak diajarin. Ternyata sebet itu harus di pantat dan kalau bisa pakai barang yang semacam koran gitu. Suaranya keras tapi gak sakit. Nah saya dulu diajar kalau sebet harus sakit. Waduh keliru ini. Saya sebet itu sampai patah-patah loh itunya. Aduh saya menyesal, saya dulu gak diajarin. Kita ini punya penyesalan. Saya langsung minta maaf, udah gede pernah gak inget. Papa begini, papa marah, lalu papa sebet gini. Gitu ya, sampai pernah pecah. Jangan diulangi ya ke anakmu. Oh that's fine dad. No, it's not fine. Itu anakmu nanti. Jadi papa itu minta your forgiveness. Papa salah, mama salah, dan papa minta dimaafkan. Jadi it's not fine. Please forgive us. Ya istri saya juga pernah. Dulu perintisan itu hampir nggak pernah punya waktu. Ya sibuk, terlalu sibuk. Gitu ya. Tapi bukan berarti nggak pernah ada kita neglect, enggak. Tapi kita itu feel guilty karena merasa kayak aduh waktunya kok kayaknya kurang. Tiba-tiba anak-anak udah gede gitu ya. Kita itu merasa ada penyesalan-penyesalan. Kita juga minta sorry ke anak-anak kita. Ya kalau kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Mereka sudah umur sekitar 12-an. Saudara, pernah nggak Anda punya penyesalan? Mungkin Anda melakukan sesuatu kesalahan yang buruk di masa lalu. Dan hari ini Anda merasa bersalah, Anda merasa menyesal. Kalau bisa waktu diulang, kita mengulang kembali. Itu bisa sebuah kesalahan, sebuah dosa. Mungkin ada orang-orang di tempat ini, Anda pernah menggugurkan kandungan Anda. Dan sampai hari ini, perasaan bersalah itu menghantui Anda. Saudara, ini yang kita bisa dapatkan arti dari kebangkitan. Dosa kita diampuni. Katakan amin. Coba kita buka Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Anda masih bersama dengan saya, amin.
Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sampai sini. Katakan mengampuni segala pelanggaran kita. Apa artinya mengampuni? Mengampuni itu membebaskan kita dari hutang. Membebaskan kita dari kesalahan kita. Dan membebaskan kita dari hukuman atas kesalahan kita. Itu mengampuni. Katakan amin. Dengan menghapuskan surat hutang. Saudara, kalau Anda punya catatan hutang atau surat hutang, itu menuntutmu, Anda harus bayar. Dikatakan dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Saudara, pernah nggak Anda itu punya tagihan, Anda utang dan Anda belum bayar? Dan itu keluar surat tagihan itu. Dan Anda nggak bayar-bayar. Dan surat itu bunganya tambah besar. Nah, kita ini juga sama. Kita ini punya surat hutang yang mengancam dan mendakwa. Seperti ada surat tagihan, utang, dan Anda belum bayar. Tiba-tiba itu ditiadakannya. Dengan cara apa? Dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya, itu kebangkitannya. Ya, atas mereka. Saudara, bagaimana cara Yesus mengampuni kita? Yesus mengampuni kita dengan cara tidak membatalkan hukuman yang harusnya kita jalani, tapi Dia yang menggantikan hukuman yang harus dijalani itu. Jadi hukuman itu tetap jalan loh, hanya Dia yang menggantikannya. Lalu Dia dipaku, waktu Dia dipaku semua catatan tagihan hutang kita ditiadakannya. Semua surat hutang kita yang secara hukum mendakwa kita dan mengancam kita ditiadakan waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Katakan amin. Kenapa Yesus dipaku di atas kayu salib? Supaya hari ini Anda tidak perlu memaku diri Anda di kayu salib. Supaya hari ini Anda gak perlu terus menuduh diri Anda atau merasa bersalah. Memaku diri sendiri. Melukai diri sendiri. Katakan amin. Dengan kata lain Yesus telah membatalkan semuanya. Menghapuskan surat hutang kita. Katakan amin. Dia digantung supaya kita tidak lagi digantung. Kita nggak perlu lagi digantung dan Anda tidak perlu memaku diri Anda sendiri. Hari ini kenapa ada banyak orang struggle dengan perasaan bersalah, hidup dengan penyesalan, hidup dalam penyesalan, merasa bersalah. Lalu bertahun-tahun hidup dengan beban emosi itu. Lalu wondering kenapa ya hidupku nggak bahagia. Satu yang Anda perlukan, yaitu menerima pengampunan daripadanya. Kenapa Anda nggak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu? Satu yang Anda perlukan sebetulnya. Anda perlu menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau Anda diampuni, maka Anda akan mengampuni. Katakan amin. Kenapa Anda terus tidak bisa mengampuni diri sendiri? Satu yang perlu Anda lakukan, saudara. Anda perlu menyadari bahwa itu dosa dan memohon pengampunan daripadanya. Katakan amin. Yes, Anda nggak deny itu kesalahan. Seperti saya tadi nggak deny sama anak saya. No. Itu bukan fine. Saya nggak berharap kamu ngomong itu it's fine. It's not fine. Makanya papa minta maaf. Kita nggak deny bahwa kita nggak pernah berdosa. No. Jangan pernah deny. Anda nggak tahu malu berarti. Aku nggak berdosa. Tapi pengampunan ini loh, kita itu dibenarkan. Itu artinya gini, dijustify. Lewat kebangkitannya kita itu dibenarkan. Lewat kematiannya kita itu diampuni. Lewat Yesus bangkit kita itu dibenarkan. Apa maksudnya dibenarkan? Dibenarkan itu kita itu dianggap tidak lagi bersalah. Kita ini penuh dosa, tapi dianggap di mata Tuhan gak pernah melakukan dosa. Itu artinya dibenarkan. Ya, tapi kita nggak boleh ngaku-ngaku begini, oh aku nggak pernah berdosa, itu nggak tahu malu. Tapi sekalipun kita berdosa, kalau kita dibenarkan melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan itu memandang kita seolah-olah tidak pernah buat dosa sama sekali.
Ajaib ya Tuhan kita ya. Katakan amin. Nah itulah. Jadi hari ini, apa makna kebangkitan hari ini? Masa lalu kita bisa terampuni atau diampuni. Anda bukanlah kesalahan Anda. You are not your past. You are not your sin. You are not your mistakes. Katakan amin. Karena apa? Tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang darah Yesus gak sanggup untuk ampuni atau hapuskan. Amin, saudara. Jadi hari ini bukti bahwa kita memperoleh pengampunan dosa. Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus gak ada lagi penghukuman. Yohanes 12 ayat 47 dikatakan, aku datang bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan orang berdosa. So hari ini, siapapun Anda yang bisa mendengar pesan saya hari ini, seburuk apapun dosamu, semengerikan apapun dosamu, Anda bisa terima pengampunan dosa. Masa lalumu bukanlah dirimu, kesalahanmu, dosamu, itu tidak menentukan siapa dirimu. Karena apa? Karena dia sudah bangkit. Masa lalumu bisa diampuni. Amin. So hari ini move on. Seburuk apapun yang Anda lakukan. Karena Anda diampuni. Yang kedua, apa artinya bagi kita, saudara? Apa artinya bagi kita? Masalahku saat ini, kalau tadi masa lalu, ya, tapi arti kebangkitan adalah masalah kita saat ini atau hari ini bisa teratasi. Katakan amin. Yang pertama, masa lalu kita bisa terampuni. Sekarang di masa kini, masalah kita hari ini bisa teratasi. Saudara, kehidupan itu penuh dengan hal-hal yang kita gak bisa kontrol. Setuju ya? Kedewasaan itu berarti Anda itu mengetahui bahwa tidak semua Anda itu tahu. Itu namanya kedewasaan. Kedewasaan itu Anda betul-betul menyadari bahwa tidak semua dalam hidup ini bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Hal yang paling simpel aja. Kita bahkan gak tahu apa yang terjadi 2 jam ke depan sama diri kita. Betul gak? Apa yang terjadi di 2 jam lagi itu gak bisa kita kontrol. Ada banyak hal dalam hidup kita ini kita gak bisa kontrol. Pandemi tiba-tiba terjadi, apakah ada orang yang pernah memprediksinya sebelumnya? Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini kita gak bisa kontrol. Saudara, keluhan nomor 1 dari kebanyakan orang itu adalah, tolong aku ini gak bisa kendalikan hidupku. Tolong aku ini gak berdaya untuk handle anak-anakku. Aku gak berdaya untuk bayar hutangku. Aku gak berdaya untuk hadapi masalahku. Aku gak berdaya untuk bisa, aku gak berdaya untuk lepas dari kecanduan-kecanduan atau kebiasaan buruk. Sekalipun ada banyak hal yang gak bisa kita kontrol dalam hidup ini, tapi Tuhan bisa. Ada amin? Sebab dia bangkit. Kenapa dia bisa? Ini yang perlu kita lakukan. Memang ada banyak hal yang kita gak bisa kendalikan dalam hidup ini, tapi kita bisa memilih untuk berserah kepadanya. Berserah itu artinya kita percaya kepada dia, bahwa dia mampu pegang kendali atas hidup kita. Kita memang gak pernah akan tahu hari esok kita gimana. 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, seminggu kemudian apa yang terjadi, we never know. Tapi kita kenal siapa yang pegang hari esok kita. Katakan amin. Ada banyak hal yang gak pasti dalam hidup ini, tapi satu yang pasti. Bahwa dia bisa pegang kendali hidup kita. Katakan amin. Efesus 1 ayat 18-20 kita baca. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Katakan hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Perhatikan ayat selanjutnya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dengan kata lain, kuasa 2000 tahun yang lalu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati
hari ini tersedia bagi kita. Sehingga hari ini Anda bisa hadapi persoalan Anda di masa kini. Katakan amin. Makanya Filipi berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Hari ini kita bisa hadapi masalah kita saat ini. Bukan dengan kekuatan pikiran positif atau membuat diri kita bersemangat. Tapi kita bisa hadapi karena apa? Karena Kristus yang menguatkanku. I can do, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kekuatan yang ada dalam diri kita, itu adalah kekuatan atau kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Katakan amin. Tidak peduli sebesar apa masalah Anda, tidak peduli semustahil apa yang Anda hadapi hari ini. Dengar baik-baik. Yesus punya kuasa yang lebih besar daripada diri Anda. Satu yang Anda perlu, Anda butuh kuasa yang lebih besar daripada diri Anda. Kita memang tidak diciptakan untuk hidup, menjalani hidup dengan kekuatan diri sendiri. Kita ini diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan dan Tuhan rindu menolong Anda hari ini melewati semua persoalan Anda. Katakan amin. Dan itu pengharapan yang kita bisa miliki. Bahwa hari ini kuasa yang sama, kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diriku, menolongku, menguatkanku untuk menghadapi masalahku hari ini. Katakan amin. Yang ketiga, masa depanku, masa depan kita bisa terjamin. Ada amin? Kita baca satu ayat saudara. Saya agak cepet-cepetan waktu saya habis. Baca satu ayat, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Katakan telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow, jadi kita ini sudah lahir baru gara-gara kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kita ini masuk dalam hidup yang penuh pengharapan. Ada amin? Pengharapan di area apa? Coba kita lihat. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di mana saudara? Di sorga bagi kamu. Masa depan kita terjamin. Masa lalu kita bisa dihapuskan. Masa kini kita bisa kita atasi. Jamin. Katakan amin. Bukan hanya masa depan di dunia ini. Tapi lebih jauh daripada itu, yaitu kekekalan. Katakan kita ini menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat usang. Yang Tuhan sudah sediakan di sorga. Saudara, hari ini siapapun yang percaya kepada Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Dan Anda tidak boleh ragu sedikit pun. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih kalau kita sekarang dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Dari murka Allah. Katakan pasti. Enggak moga-moga. Hari ini kalau Anda percaya kepada Kristus, mengaku dengan mulut Anda Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, Anda akan diselamatkan dan itu jaminan masa depan kita. Ada amin? Saudara, sorga itu kayak apa sih? Kenapa kok kita bicara kematian? Orang itu sulit atau enggak mau membicarakan kematian. Saya waktu kena COVID kemarin bulan Juli, Delta, itu satu keluarga termasuk ART. Anak saya terus terang khawatir saudara. Ya tiba-tiba hilang, badan sakit semua. Ya saturasi turun satu angka aja langsung tegang. Saudara, istri saya sudah kumpulin surat-surat berkas-berkas. Sungguhan loh saudara. Dia itu memang administrator di keluarga saya. Berkas-berkas dia yang simpan, lalu dia kasih tahu ke anak-anak saya nomor PIN-nya, anak yang nomor 2 khususnya. Karena anak nomor 2 itu angka kuat. Gitu ya.
nomor PIN-nya, surat-suratnya di mana, apa. Saya tanya, kamu ngapain kayak gini? Ya, kita nggak tahu kalau kita salah satu kita lewat gimana. Waduh, serem kok ngomongnya begitu. Nanti ya, sampai pakai ngomong nanti kalau misalnya apa, pokoknya aku jangan dibawa ke rumah sakit. Loh, ya harus, kita jadi bertengkar. Sebentar lagi kena COVID itu bertengkar. Harus bawa ke rumah sakit, kalau memang itu harus tolong, enggak. Nanti kalau ke rumah sakit malah kita nggak ketemu lagi gimana? Horor zaman itu, Delta itu saudara. Kita itu sudah ngomongnya kayak gitu. Kita nggak suka membicarakan kematian. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kita harus bicara. Kenapa? Karena semua orang pasti mati. Itu sebuah kepastian yang Anda nggak bisa deny. Nggak ada di muka bumi ini ada orang yang terlalu kaya atau terlalu baik yang hidup selamanya. Nggak ada. Siapapun kita, soon or later, kita pasti mati. Makanya kalau untuk sesuatu yang pasti, kita nggak boleh tabu ngomong tentang kematian. Kemana Anda setelah mati? Saudara, ada dua alamat sebetulnya yang Alkitab ajarkan. Satu neraka, satu sorga. Lukas 16, Lazarus dan orang kaya. Ketika dua-duanya mati, yang satu itu ke alam maut kata Alkitab. Tempat itu tempat penderitaan, nyala apinya membuat dia tersiksa sampai dia minta supaya Lazarus itu celupkan dan teteskan di ujung lidahnya karena dia haus, karena dia kesakitan di alam maut. Yang Lazarus itu masuk kemana? Pangkuan Abraham itu figuratif dari Firdaus. Saudara, di pangkuan Abraham dan di tempat itu nggak ada nggak ada jembatan. Itu tak terseberangi. Saya pernah mendengar orang yang di sorga sama di neraka itu mereka bisa komunikasi. Woi, gimana di sorga keadaanmu? Woi, baik-baik. Kita meet up yuk. Nanti kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Oke? 3 hari yang di neraka sudah sampai setengah. Ini 3 hari nggak jalan-jalan, seminggu nggak jalan-jalan. Akhirnya mereka tanya, kita udah nyampe setengah, kamu kok nggak jalan-jalan? Iya, kepala proyek, arsitek, itu semua di tempatmu semua. Orang-orang pinter, akuntan, ahli-ahli bangunan, semua di tempatmu. Yang di surga cuma pendeta. Nggak ada itu guyonan begitu, itu nggak ada. Alkitab katakan nggak ada jurang yang tidak terseberangi. 1 jam pertama waktu Anda masuk ke neraka, ada ratap dan kertak gigi, ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Anda akan terkejut, ternyata Anda bisa merasakan seperti di bumi ini. Anda bisa rasakan tubuh ini, merasakan 3D seperti ini. Dan Anda akan teriak-teriak minta pengampunan, Anda akan teriak-teriak minta exit. Tapi there will be no answer di situ. Kalau mau tobat itu sekarang. Kasih karunia, no longer doamu akan dijawab di situ. Anda mau teriak-teriak, makanya di neraka itu orang ujungnya menghujat Tuhan. Karena apa? Karena mereka nggak lagi didengar. Mereka disiksa, dikatakan cacingnya nggak mati, apinya nggak bisa padam. Dan itu real, setelah Anda mati, Anda bisa masuk ke sana. Yang kedua adalah sorga. Ya, ada banyak kesaksian orang melihat sorga macam-macam penglihatannya, kesaksiannya. Tapi yang pasti, saya gambarkan dengan satu kata, sorga itu tempat yang sempurna. Di sorga itu semua sisi sempurna. Di sorga itu ada sukacita abadi, ada kedamaian abadi, di sorga itu ada cinta yang abadi. Tidak ada perang di situ. Nggak ada bencana, nggak ada penyakit, nggak ada masalah, nggak ada air mata, nggak ada penderitaan. Semuanya sempurna. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah Anda bekerja untuk mendapatkannya. Jadi Anda harus, kalau sorga itu sempurna, maka hanya orang sempurnalah yang bisa masuk ke sorga. Jadi kalau Anda mau pakai cara yang pertama, plan A, maka hari ini Anda harus hidup, nggak boleh buat salah sedikit pun, nggak boleh buat dosa sedikit pun. Anda harus sempurna, Anda nggak boleh buat keputusan yang salah sedikit pun, berpikir yang salah sedikit pun. Itu sama seperti saya dulu pemain basket. Itu seperti main basket, Anda menembak bola, seumur hidup nggak boleh miss.
Begitu miss, Anda nggak layak masuk surga. Itu cara pertama. Silahkan kalau Anda mau pakai cara pertama. Dengan kata lain Tuhan tahu bahwa nggak mungkin manusia sempurna. Cara yang kedua adalah bukan bekerja untuk mendapatkannya. Cara kedua adalah Anda menerimanya dengan cuma-cuma. Melalui apa? Simple. Anda mengakui dosa Anda dan Anda mengakui kebutuhan Anda akan juru selamat. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati. Inilah hidup yang kekal, Yohanes berkata, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Mengenal Kristus, punya hubungan dengan Kristus, itulah satu-satunya jalan atau satu-satunya cara untuk Anda ke sorga. Katakan amin. So Anda mau plan A atau plan B? Anda pilih. Nah ada banyak orang berusaha untuk masuk ke sorga dengan cara apa? Yang pertama dengan perbuatan baik. Gak bisa. Perbuatan baik gak bisa menyelamatkan. Dengan amal dan sebagainya. Yang kedua dengan apa saudara? Mengurangi dosa. Anda hari ini kurangi dosa-dosa. Anda gak lagi minum, Anda gak lagi merokok, Anda gak lagi, tetap gak bisa. Yang ketiga, melakukan aktivitas agamawi. Datang ke gereja, bergabung di gereja, dibaptis, bergabung di gereja ataupun pelayanan tidak membuatmu selamat. Do you mudeng? Atau by heritage. Mamaku Kristen, nenek moyangku Kristen semua. No. Nggak bisa numpang. Itu keputusan pribadi. Hanya gara-gara nenek moyangmu itu menikah semua, bukan berarti Anda hari ini statusnya menikah. Kenapa? Untuk menikah butuh keputusan pribadi. Katakan amin. Terus yang terakhir, by comparison. Aku loh gak seburuk dia. Aku loh hidupku gak seburuk Hitler. Ya memang saya percaya mungkin Anda gak seburuk Hitler. Tapi untuk masuk ke sorga, Alkitab katakan semua kesalahan kita itu kain kotor di mata Tuhan. So, Anda mau plan yang mana? Saudara, satu-satunya jalan jaminan masa depan kita itu terjamin melalui Kristus. Ada amin? Tutup Alkitab. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.